Oke, selamat siang. Hari ini kita akan melanjutkan tutorial dari Mikrotik. Oke, untuk sebelum memulai tutorial ini, kalian bisa membuat topologi seperti ini. Oke, ini adalah ketentuannya. Jadi PC1, PC2 ini harus saling bisa berkomunikasi, harus bisa koneksi ke internet dulu. Untuk caranya sudah dijelaskan pada video sebelumnya. Oke, jadi untuk videonya bisa di pause dulu sebentar agar kalian bisa membuat topologinya seperti ini. Oke, untuk melakukan pengecekan kita bisa langsung masuk ke PC1. Kita tunggu sebentar, buka telnetnya. Kita buka juga PC2. Oke, sudah terbuka dua-duanya. Oke, untuk melihat IP-nya kita bisa cek pakai show IP seperti ini ya. Kita coba ping ke gateway-nya. Oke, connect ya. Lalu kita coba ping ke PC2. PC2 show IP. Kita coba ke gateway-nya PC2. Oke, terkoneksi ya. Kita coba ping ke PC2-nya. Koneksi. Jadi tidak ada masalah dengan koneksinya. Kita coba ping ke internet. Oke, connect ya. Kita lakukan PC2. Kita cek ping, kita cek ke gateway-nya dia sendiri. Dia oke, tidak ada masalah. Kita ping ke gateway-nya PC1. Ini salah titiknya. Ada kesalahannya titiknya ya. Oke, kita ulang lagi, ping 92 titik. Oke, ke gateway-nya tidak ada masalah ya. Ke PC1-nya. Oke, jadi sudah bisa berkomunikasi. Jadi tidak ada masalah di sini. Oke, lalu case-nya kita hari ini adalah, saya tulis saja di sini ya. Saya ingin PC1 ini bisa berkomunikasi dengan PC2 dan PC1 bisa terkoneksi dengan internet. Oke, lalu kasus berikutnya adalah saya ingin PC2 bisa berkomunikasi dengan PC1 dan kita besarkan dulu. Dan PC2 tidak ya, tidak bisa terkoneksi dengan internet. Oke. Nah, jadi case nya kita adalah seperti ini. View, kita ini
view biar enak lihatnya. Oke, jadi ini bisa terkoneksi dengan ini bisa keluar ke sini, tapi saya ingin ini bisa berkomunikasi dengan ini, tapi dia tidak bisa terkoneksi ke internet. Oke, jadi kita masuk ke setting ini. Jadi pertama yang harus kita kerjakan apa? Kita kerjakan dulu yang blocking. Jadi dalam hal ini kan yang kita blok ini. Kenapa yang kita blok ini? Karena kita ingin ini tidak bisa koneksi ke internet. Oke. Oke. Jadi untuk blockingnya kita seperti sudah saya jelaskan kemarin, cepat saya singgung. Oke. Kita masuk ke firewall ini. Kita tidak main di NAT. Nah, oke. Ini settingannya kemarin sudah dijelaskan ya di video sebelumnya. Oke, kita masuk ke filter dulu. Oke, kita masuk ke sini. Oke, lalu saya ingin blocking ini. Jadi semua PC, nanti ada 10 PC, 2 PC atau berapa PC pun dia tidak boleh connect internet. Oke, jadi saya ingin blocking di sini. Oke, jadi yang kita blocking apa? Outnya. Jadi ini nggak boleh berkomunikasi keluar kan? Ini nggak boleh berkomunikasi keluar. Jadi kita blocking di sini. Ya. Jadi di ethernya ini yang kita blocking. Oke. Jadi kita blocking out interface-nya. Kita pilih, hati-hati ya, ini ether 3 actionnya saya buat drop play. Oke. Nah, kita tes. Dia seharusnya cuman bisa terkoneksi ke lokalnya. Oke, IP biar kalau nggak bingung. Lihat, berarti dia cuman bisa terkoneksi ke lokalnya. Ping 192.168.21 bisa. Bagaimana ketika dia berkomunikasi keluar? Oke, kita coba. Satu, dia bisa diketahui, tapi apakah dia bisa menuju ke PC? Kita lihat. 254. Nah, tembok. Jadi CPC2 dia cuman mentok di sini. Jadi dia tidak akan bisa keluar. Jadi dia di blocking langsung di sini. Dia tidak bisa keluar ke sini. Dia tidak akan bisa berkomunikasi sini. Cuman saya inginnya ini bisa berkomunikasi dengan ini. Nah, kita buat rule baru. Oke. Jadi dipahamin ya. Jadi yang in-nya di mana, out-nya di mana. Nah, ketika ini ingin berkomunikasi dengan si ini, maka in-nya kan ether 2. Oke. Lalu out-nya di ether 3. Ya. Ya, ini kita harus define baru, rule baru agar mereka bisa saling berkomunikasi. Oke. Kita kembali ke sini. Sama ya. General. Kita buat in-nya. Oke, ingat-ingat ya. In-nya dari PC1 itu ether 2. Out-nya ke ether 3. Oke. Jadi ini kita buka ether 1, kita ganti ke ether 2. Oke. Out interface-nya kita buat klik ether 3 seperti ini ya. Lalu kita actionnya jangan lupa ini di accept, kita apply, kita oke. Nah, ketika kalian memposisikan seperti ini, maka yang akan dibaca terlebih dahulu adalah ini, baru ini. Ingat-ingat ya, itu dia akan dieksekusi yang ini. Jadi ketika kalian letakkan di seperti ini, maka ini tidak akan jalan karena sudah langsung di drop. Jadi gimana caranya? Kita tarik ke atas, klik. Jadi ini dieksekusi dulu,
Ketika ini sudah jalan, dia akan mencek lagi. Oh, di Ether 3 di drop, berarti dia tidak bisa terkoneksi ke internet. Dia hanya bisa terkoneksi di lokal jaringan saja. Oke, kita coba. Ini kita ulangi lagi ya. Ping google.com. Dia tidak bisa karena di drop di sini. Jadi Ether 3-nya langsung di drop untuk keluarnya. Oke. Nah, kita cek yang ini jalan apa enggak. Oke, kita ping lagi ke lokalnya dia dulu saja ya. Ini berarti lokalnya dia ada 2.1. Tidak ada masalah. Oke, lalu 0.1. Oke, tidak ada masalah, bisa berkomunikasi ya. Nah, kita cek bisa nggak dia komunikasi. Bisa. Jadi seperti itu ya. Jadi di sini urutan untuk firewall ini harus kita perhatikan ya. Kalau ingin di allow, jadi kita harus benar-benar paham benar mana yang dieksekusi dulu, mana yang dieksekusi berikutnya. Jadi saya ulangi seperti penjelasan tadi, ketika saya accept, jadi Ether 2 dan Ether 3 ini saya accept dulu. Ini topologinya saya accept. Jadi ini Ether 2 dan Ether 3 saya bolehkan komunikasi. Tapi ketika si ini PC2 dia ngirim sinyal ke Ether 3, di Ether 3 out, dia kan out Ether 3 nya nih, dia kirim ke sini, dia tidak akan bisa komunikasi ya. Oke, lalu ada bagaimana yang PC1 kalau di ping. Oke, kita coba ping 192.8, kita ping dengan lokalnya dia dulu ya. Biasa kalau kita melakukan pengecekan seperti itu. Oke, kita cek ke gateway-nya si PC2. Kita cek ke PC2 nya, mereka saling bisa komunikasi ya. Jadi mereka bisa saling berkomunikasi di sini karena di sini saya belum. Jadi ketika ini saya, nah, ketika si PC3 ini, PC2 ini melakukan request di Ether 3, akan dicek dulu sama mikrotiknya. Dia mau kemana? Dia mau kemana di sini ya? Ini dia mau kemana? Nah, ketika dia mau kemana ini, ketika dia mau kemana, dia akan dicek dulu. Ternyata dia mau ambil kemana. Ketika dia mau ambil ke Ether 1, kita kan tidak ada define apa-apa di sini ya. Nah, tidak ada define Ether 1, maka dia akan langsung diblok. Tidak peduli apapun akan langsung diblok di Ether 3 ini. Nah, ketika si mikrotik ini membaca lagi, dia ngambil data, dia akan dikirim, oh ternyata ke Ether 2, dia akan ngecek, oh di Ether 2 ternyata di accept allow, dia akan dikirim. Sama ketika ini, kalau ini memang kita blok ya, dia akan membaca sini. Jadi ini bisa saling berkomunikasi. Tapi ketika Ether 3 request ke Ether 1, dia tidak akan bisa karena kita blok, karena kita tidak ada define di sini. Kecuali nanti ini ada kita define ya, beda lagi. Jadi ini ketika dia Ether 3 request ke Ether 1 akan langsung diblok karena kita tidak ada define Ether 1 ini. Tapi ketika Ether 3 ini dia request ke Ether 2 akan di allow. Begitu juga sebaliknya ketika Ether 2 request ke Ether 3 dia akan di allow. Oke. Untuk memahami ini bisa nanti dicoba berulang-ulang, dicoba-coba ya, agar
benar-benar paham, karena konsep ini akan kita pakai untuk seterusnya. Kalau kalian belum paham alur dari mana itu source, mana itu destination, jadi source itu kan dari PC2 request ke Ether 3 itu source, destinationnya kemana, apakah ke Ether 1, apakah Ether 2, itu juga di PC1 destinationnya dia Ether 2, dia mau request kemana, apakah ke Ether 1, apakah ke Ether 3. Oke, jadi itu dipahami benar-benar konsepnya, kalian bisa mencoba-coba. Jadi kalian kombinasikan ini untuk coba-coba dipahami dengan baik-baik, karena seterusnya kita akan memakainya. Baik, terima